Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini saya ingin membuat bahan materi untuk pertemuan ketiga kita untuk kelas 11 yang akan membahas tentang periodisasi atau periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Ini merupakan materi kedua di pembelajaran SKI. Namun sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pemerintahan dinasti Abbasiyah itu ada beberapa hal yang penting kita ketahui terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, pada masa pemerintahan Abbasiyah, sistem kekhalifahan itu berkembang menjadi sistem politik. Ini hal yang baru tentunya untuk dunia Islam. Kenapa? Karena sebelumnya khalifah itu dipimpin oleh seseorang yang artinya mengedepankan kepentingan Islam, kepentingan agama. Namun ini bergeser nilainya menjadi kekuatan politik atau sistem politik setelah dipegang oleh zaman Abbasiyah. Itu yang pertama. Ya, jadi ada pergeseran nilai dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin kepada pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Yang tadinya kekhalifahan itu murni memperjuangkan agama, bahkan tetapi setelah dipegang oleh penguasa Abbasiyah itu menjadi sedikit bergeser menjadi sistem politik yang tujuannya tentunya bermacam-macam. Ada yang mungkin kedudukan, ada yang harta dan sebagainya, atau ilmu politik atau pengetahuan sekalipun. Tapi yang perlu dicatat adalah sudah mengalami pergeseran nilai dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin kepada pemerintahan Abbasiyah. Itu yang pertama. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana pada masa Abu Bakar dan Umar. Nah, ini bisa dipahami bahwa untuk menggapai kepercayaan masyarakat, para khalifah Abbasiyah itu harus mengambil hati rakyat, ya. Karena memang secara popularitas pemerintahan Abbasiyah, terutama para khalifahnya itu kurang begitu populer di masyarakat dibanding dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi mereka harus berlomba mengambil hati rakyat untuk mendukung pemerintahannya. Itu yang pertama, ya. Itu penting untuk diketahui. Kemudian, nah, kita langsung memasuki sistem pemerintahannya. Jadi secara umum pemerintahan Abbasiyah itu dibagi menjadi lima periodisasi. Namun pada pertemuan kali ini mungkin kita hanya akan membahas periode 1 dan 2 karena keterbatasan waktu, ya. Jadi langsung saja kita masuki periode pertama. Periode pertama ini berlangsung dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Ya. Sistem politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah antara lain, yang pertama, para khalifah tetap orang yang mempunyai keturunan Arab. Sedangkan menteri, panglima, gubernur dan pegawai lainnya berasal dari keturunan Persia dan Mawali. Nah, ini sebenarnya perlu pembahasan tersendiri untuk mengetahui lebih jelas tentang pernyataan ini.
Jadi kenapa pemerintahan Abbasiyah itu memilih untuk menggunakan atau mengajak keturunan Persia dan Mawali, itu ternyata ada alasan khusus. Ya. Dan ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya karena tidak cukup waktu. Kemudian yang kedua, Baghdad dijadikan sebagai pusat ibu kota. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai hal sangat penting dan mulia. Nah, itu hal yang positif. Ya, itu hal yang positif karena dengan memandang ilmu pengetahuan sebagai hal yang penting dan mulia, maka itulah yang membuat dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan di periode pertama ini. Jadi perlu dicatat bahwa pada pemerintahan Abbasiyah periode pertama ini, yang membuat pemerintahan Abbasiyah mengalami puncak kejayaan adalah dipandangnya ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang penting. Jadi nanti akan bermunculan para tokoh-tokoh muslim yang mendalami ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. Ya. Ini sistem politik pada periode pertama. Ya. Kemudian yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh. Pemerintahan Abbasiyah yang pertama ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Itu kenapa? Karena memang di dalam pemerintahannya sendiri itu banyak sekali ditemui orang-orang Persia yang mempunyai kedudukan khusus. Jadi secara keseluruhan nanti berpengaruh terhadap roda pemerintahan. Itu ya. Kemudian pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Itu seperti yang saya tadi sampaikan bahwa pada periode pertama ini pembangunan infrastruktur itu mendapat perhatian yang baik, mendapat perhatian yang luar biasa dari para khalifahnya. Kemudian dibangunnya sarana prasarana yang mendukung untuk perkembangan ilmu pengetahuan seperti laboratorium, kemudian perpustakaan, kemudian tokoh-tokoh yang penelitinya itu diberikan gaji yang tinggi dan sebagainya. Makanya pada pemerintahan Bani Abbasiyah yang pertama ini, Abbasiyah mengalami puncak keemasan. Nah, kemudian yang selanjutnya, para khalifah ini betul-betul orang yang kuat, ya, yang merupakan tokoh politik dan agama sekaligus. Jadi sosok khalifah itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Abbasiyah dalam menjalankan roda pemerintahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Jadi pendapatan pemerintah baik, pengeluarannya justru sedikit. Kemudian yang selanjutnya, periode ini menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pertama, khalifahnya mempunyai perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ya, kemudian didukung oleh stabilitas ekonomi yang baik. Makanya pada periode ini dianggap sebagai peletak dasar perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Karena nanti pada periode kedua, ketiga dan selanjutnya itu tinggal melanjutkan apa yang sudah dipersiapkan oleh periode pertama ini. Ya, jadi tinggal mengembangkan saja. Tapi dasarnya sudah terbentuk pada pemerintahan yang pertama. Itu tadi. Karena kenapa? Itu ya. Nah, ini para khalifahnya
Yang pertama Abu Abbas As-Sofa, kemudian Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, dan Al-Wathiq. Ini beberapa orang yang menjadi Khalifah Abbasiyah yang berhasil menjadikan Abbasiyah sebagai kekuatan yang luar biasa di dunia Islam. Oke, jadi itu materi dalam video kali ini. Jadi kita hanya bisa membahas periode pertama terlebih dahulu. Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba membahas kembali tentang dinasti Abbasiyah periode kedua, 3, 4, dan selanjutnya. Itu dari saya. Silahkan pelajari dan tentunya dicatat hal-hal yang pentingnya, kemudian untuk nanti sebagai bahan ulangan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.